Eh, kawan ini malah beli pula pesawat bekas yang usianya 26 tahun katanya. Ini ketawa orang semua, bos. Ketawa. Jadi logikanya sudah nggak masuk di akal semua. Ya. Yang bisa dibaca dengan perilaku ini adalah tidak visioner, gerusa-gerusu, takut dengan Amerika mungkin. Karena sebelumnya kalau nggak salah kita yang awam ini kan sudah dengar bahwa mau beli Sukhoi dari Rusia gitu. Kok tiba-tiba nongol ini Maret 2000 melalui Qatar ini gimana ceritanya? Ada celetukan orang bahwa barang bekas ini kan nggak ada harga pasarnya. Jadi kalau ada komisi besar di sana bos, katanya gitu. Selamat pagi, semangat Indonesia. Ketemu lagi di Respon, kita ngobrol yang sedang viral saat ini. Masalah barang bekas, pesawat bekas yang dibeli Menhan. Ini viral kemana-mana, berseliweran di medsos. Begitu banyak ragam komentar tentang ini. Karena ini memang kontroversial dari apa yang dikatakan Pak Prabowo sebelum menjabat menjadi Menhan Indonesia ini rapuh dan sebagainya. Pertahanan kita sangat rapuh dan lemah. Bukan salah Bapak. Salah, nggak tahu saya. Elit, ya, yang ketawa. Kenapa kalian ketawa? Pertahanan Indonesia rapuh, kalian ketawa. Lucu ya? Kok lucu? Terus sekarang pada kenyataannya dia sendiri membeli pesawat yang rapuh, yang tidak utuh itu gitu. Sudah dikasih tahu, sekarang ini jangan main-main peta umpet gitu. Dalam hal apa saja, apalagi hal-hal yang menyimpang gitu. Jadi tidak bisa karena sudah kita katakan beberapa kali semuanya sudah terbuka. Pak Prabowo ini kan Menhan yang sebenarnya quote and quote rada dipaksakan karena waktu itu mungkin pertimbangannya biar nggak ribut saja gitu kali, karena di ujung penutupan Pilpres 2019 kan memanas suasananya waktu itu. Jakarta juga sudah mulai makin berasap ya. Kalau kualitas sebenarnya sih kalau kita lihat dari sampai sekarang itu ya memang nggak masuk. Wong jenderal saja dia diberhentikan atau catatannya itu kan panjang gitu. Jadi dipecatlah kasarannya seperti itu. Kalau saja berpikirnya sedikit berkualitas sebenarnya. Dia kan mau nyapres. Setidaknya dia menghitung kinerjanya di Menhan saat ini gitu. Jadi biar diukur rakyat kapasitasnya. Ini malah selebor nggak karu-karuan, proyek food estate bubar, beli alutsista rongsokan, gini mau jadi presiden, wah Indonesia bisa jadi perkedel kalau kayak gini nih. Jadi ini yang perlu kita respon dengan keras bahwa ini kesalahan yang fatal gitu. Kita kacamata awam lah yang bisa melihat itu secara kasat mata saja. Mau jadi pemimpin nggak bisa pakai pikiran pragmatis. Jadi nggak ada pemimpin yang instan. Jokowi misalnya 2 kali jadi wali kota, 1 kali jadi gubernur, 2 kali jadi presiden. Dan semuanya pilkada yang diikutkan, 3 pilkada, 2 pilpres, tidak pernah gagal beliau. Ya. Nah, Pak Prabowo ini jadi jenderal karena mantunya Pak Harto. Buktinya setelah itu dia dipecat. Sekarang di depan mata saja ngurusi proyek yang dites Pak Jokowi bubar. Food estate dan alutsista. Ini sebenarnya test case kalau menurut saya yang dikasihkan Pak Jokowi ini ya. Jadi kalau Pak Prabowo ngerti membaca, nggak usah pinter lah, ngerti membaca gitu maksudnya saya. Food estate itu proyek ketahanan pangan. Ya, di mana saat pandemi begitu berat Pak Jokowi menangani kondisi negeri ini. Ketahanan pangan itu diutamakan karena waktu itu unpredictable. Susah ditebak bagaimana dunia ini karena semua proyeksi itu buruk semua gitu. Bahkan resesi pun di saat pandemi itu sudah di depan mata katanya. Alhamdulillah Indonesia lolos semuanya.
karena kepiawaian Pak Jokowi sebagai pemimpin. Kalau waktu itu beliau mendengar apa yang dicocokkan oleh SBY dan JK untuk lockdown dan sebagainya, udah nggak karu-karuan kita ini sekarang ini. Buktinya beberapa negara juga hancur karena itu gitu, ekonominya. Eropa babak belur dan sebagainya. Nah ini kan ujian yang sudah terlalui dengan baik dan ini harus diteruskan dengan baik. Gitu. Ya, alutsista itu sudah di-briefing Pak Jokowi bahwa beli kelengkapan militer yang up to date. Ya, karena perubahan sangat cepat. Zaman digital seperti ini, pola peperangan masa depan pun mungkin sudah berubah. Mungkin perang gerilya sudah tidak ada lagi gitu. Jadi sudah pakai drone, sudah pakai macam-macam dan seterusnya. Kawan ini malah beli pula pesawat bekas yang usianya 26 tahun katanya. Ini ketawa orang semua, bos. Ketawa. Jadi logikanya sudah nggak masuk di akal semua, ya. Yang bisa dibaca dengan perilaku ini adalah tidak visioner, gerusa-gerusu, takut dengan Amerika mungkin. Karena sebelumnya kalau nggak salah kita yang awam ini kan sudah dengar bahwa mau beli Sukhoi dari Rusia gitu. Kok tiba-tiba nongol ini Maret 2000 melalui Qatar ini gimana ceritanya? Ada celetukan orang bahwa barang bekas ini kan nggak ada harga pasarnya. Jadi kalau ada komisi besar di sana bos katanya gitu. Nah ini kan jadi suuzon orang tentang perilaku seperti ini. Karena memang mengundang kecurigaan orang. Jadi perilaku yang seperti ini, berat kita mengatakannya. Ini kalau sampai terjadi, saya nggak tahu lah ya. Anggaran 11 atau 12 triliun harga pesawat tempur paling mahal sekarang ini yang kita baca di Google itu 1,9 triliun. Kalau beli itu saja dapat barang baru 6 unit bos. 6 pesawat tempur termahal di dunia. Atau diambil Sukhoi yang harganya 1,2 triliun dapat 10. Masa kelas jenderal nggak bisa ngitung? Jadi apa kalkulatornya perlu diganti semua gitu. Supaya ini lebih jelas lagi gitu, bunyinya jelas, komisinya jelas gitu. Ya. Ini gerusa-gerusu yang membahayakan. Ini style. Kita paham itu. Ini kapasitas juga. Ini tabiat. Ya. Kebayang kalau jadi presiden Indonesia bisa jadi sarden ini. Ya kan? Presiden kalau nggak visioner luar biasa. Rusak kita semua. Ya kan? Gagasan seorang presiden itu harus bisa dibuktikan dengan realitasnya. Itu yang dilakukan Pak Jokowi sekarang itu. Jadi dia visioner, gagasannya, rencananya bisa dipaktakan sekarang ini. Apa yang kita rasakan sekarang ini. Jadi tidak sembarangan mengambil keputusan diam-diam terus tiba-tiba meledak seperti ini gitu kan. Jadi kalau saran saya sih kalau masih bisa dibatalkan, Pak Jokowi batalkan saja. Buat apa besi rongsokan dibawa pulang? Kalau cuma besi rongsokan beli saja minta saja sama Krakatau Steel, banyak di saya. Sayang duit 12 triliun jadi sesajen yang nggak jelas seperti ini gitu. Ini uang rakyat. Ini uang rakyat. Jadi proses-proses yang mencurigakan di Kemenhan itu sudah banyak diketahui orang. Jadi itu yang harus dipahami oleh Pak Prabowo. Gitu. Nggak bisa main peta umpet, selundup sana, selundup sini. Kemarin ada perusahaan baru TMI yang di dalamnya ada orang Gerindra, ada kawan-kawan dan sebagainya. Mau beli ngatur alutsista kok dibuat perusahaan baru yang baru kemarin lahirnya. Itu bahaya semuanya. Itu kalau nggak ada apa-apanya tentang rencana-rencana yang menggiurkan, ya harusnya tidak demikian gitu, ya. Jadi ini sudah rame di pasar, sudah menjadi presiden buruk buat Pak Prabowo. Dan yang lebih konyol, ini sudah dikomentari beberapa negara di luar sana. Terus posisi Indonesia itu menjadi negara seperti apa? Mau jadi macan Asia kok beli barang bekas seperti itu.
Dulu gembar-gembor, apa ini yang dikatakan rencana tahun 2030 Indonesia bubar itu? Atau sengaja dibegitukan supaya ini bubar? Kalau ini dilemahkan dari dalam, hancur negara ini, bos. Jadi ini yang harus kita waspadai dan harus kita lawan kalau menurut saya ini. Ini keputusan-keputusan konyol ini harus disuarakan gitu. Kok ini bisa lolos dari DPR, bisa lolos dari Kemenku? Harusnya ini belum dibayar lah. Kalau belum dibayar, belum terlambat ini Pak Presiden. Ini digagalkan saja gitu. Karena bisa dihitung kok. Kita beli yang baru dari Sukhoi dapat 10, beli yang baru dari termahal dapat 6. Dan ngapain beli barang rongsokan dapat 12 unit atau 11 unit, tapi 2026 tahun umurnya. Ya Allah, ini bisa speechless kita ngelihatnya, dengarnya, ngelihatnya. Ini terus tiba-tiba budek seolah orang nggak peduli apa-apa, diam-diam. Ini kalau dijalankan juga kebangetan semuanya nih. Ini Pak Mahfud mungkin perlu ngomong lagi nih Pak Mahfud ya, karena kemarin sudah ngomongin soal Departemen Keuangan, soal Hamka. Yang begitu menghebohkan. Ini Pak Mahfud lebih menghebohkan lagi nih. Duitnya 12 triliun nih bos. Jadi Bapak yang harus ngomong ini. Karena Bapak sekarang lagi di pentas itu gitu. Ngomong Bapak ini didengerin orang semua. Ya mari kita suarakan ini ya. Jadi kita suarakan, kita harus lawan, ini harus dibatalkan menurut saya. Kalau tidak konyol ini. Konyolnya nemen gitu ya. Jadi jangan gara-gara ini terus image Pak Prabowo cari sangu untuk pilpres gitu. Jadi buruk sekali. Jadi keburukannya jadi menimpa-nimpa karena Bapak sekarang ini sedang diserang orang rame-rame nih Pak. Sebenarnya orang ini menyerang bukan apa, mengingatkan bahwa Bapak itu punya catatan seperti itu gitu. Bukan serangan karena mereka tidak suka. Bukan itu ya. Jadi sudah gitu saja dulu. Tolonglah kau apakan dia itu Pak. Biar nggak apa kali dia, capek kita ngelihatnya. Jadi kelakuannya gimana gitu. Jadi gimana menurut kalian ya kondisinya memang seperti ini. Jadi kita harus bereaksi, kita harus memberi masukan kepada mereka bahwa ini tindakan yang salah menurut kita rakyat yang mungkin dianggap mau disepelekan ini gitu ya. Jadi terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu di respon berikutnya. See you.